Kita langsung ke Mas Adi Armando, artinya apakah tidak perlu distempel ini penyelewengan, ini kesesatan, atau bagaimana Mas Adi untuk Mama Gufron ini? Saya lebih percaya dengan dialog, dengan diskusi. Ya. Betapapun diskusinya mungkin akan terasa keras gitu ya, tajam, persaingan pendapatnya menjadi sangat serius gitu ya. Tapi pendapat-pendapat semacam ini harus dijawab. Harus ditunjukkan kenapa dia kita anggap sebagai pendapat-pendapat yang barangkali berbeda dengan kebanyakan pendapat kita. Dan di mana letak kelemahannya. Jadi orang-orang seperti Mama Gufron ini, itu kan ada banyak seperti Anda katakan. Dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Orang-orang semacam ini justru memanfaatkan sikap-sikap penguasa, tanda petik, yang cenderung untuk mengatakan bahwa stop percakapan itu. Ya, sehingga percakapan itu berlangsungnya di bawah tanah, ya. Tapi di bawah tanah dia terus mengalir, dia terus bergulir tanpa bisa dikontrol oleh kita semua. Kita tidak mendengarnya di ruang publik, tapi padahal itu dibicarakan di bawah. Saya sendiri baru tadi dikatakan berapa pengikutnya si Mama Gufron? Punya 8 lembaga tadi. Bayangkan dia punya 8 lembaga loh. Itu artinya ya taruhlah satu lembaga ada 50 orang, ada 100 orang. Itu kan kita udah bicara tentang angka ratusan orang, mungkin ribuan orang. Nah itu nggak kita ketahui, tidak kita sadari karena semua berlangsung secara ya rahasia, diam-diam ya. Walaupun sebetulnya ternyata dia udah punya video-videonya ya. Jadi saya lebih suka sebetulnya, lebih percaya pada yuk kita biasakan untuk ketika kita berbeda pendapat. Kita bicara di sini nih, di catatan demokrasi. Jadi suatu kali nanti ada tadi kan Anda bilang mau mengundang si Mama Gufron ke sini ya. Mama Gufron ada di sini, Pak Haikalnya juga ada di sini. Tapi jangan berantem ya. Tapi ditunjukkan di mana argumennya, lepahnya di mana. Jadi menurut saya percaya sekali pada kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Bukan saya ingin mengatakan biarkan orang bebas bicara sebebas-bebasnya. Tapi pendapat-pendapat orang harus dihargai. Pemerintah harus hadir tidak tapi? Hadir untuk menjaga jangan sampai ini tiba pada tahap yang misalnya merusak, membahayakan. Ya. Pemerintah gini. Pemerintah harus hadir untuk menyiapkan instrumen kalau ini membahayakan kepada umat mesti diambil tindakan. Itu kan service lips dari Bang Ade Armando yang katakan saya bukan membatasi kebebasan, tapi ini saya kebebasan. Artinya nggak boleh didiemin Bang Ade Armando. Itu ada di dalam KUHP misalnya ada pasal-pasal yang mengatakan seandainya seseorang menyebarkan pendapat yang sampai mengancam kemaslahatan gitu ya, itu bisa kemudian pemerintah turun tangan. Tapi jangan sampai baru muncul nih langsung pemerintah negara. Kalau Majelis Ulama Indonesia punya hak dong, dia punya otoritas. Iya, tapi Majelis Ulama hanya bisa mengatakan ini sesat atau tidak sesat, nggak bisa mengambil tindakan apapun. Iya, makanya dalam hal instrumen ini kita belum siap. Acara ini digelar supaya kita memberikan usulan kepada pemerintah bahwa pemerintah wajib menjaga kecerdasan umatnya. Ya, gitu kalau itu saya setuju ya. Yang saya nggak setuju kalau Anda mengatakan negara harus turun tangan untuk menstop. Itu yang saya nggak setuju. Gini dulu Mas Ade. Majelis Ulama Tapi Indonesia seperti ini, Pak Kiai punya tugas himayatul ummah wa hifdzuddin. Menjaga kesetaraan umat, himayatul ummah, menjaga kesenjangannya umat, menjaga kesetaraan umat, kedamaian, ketenteraman umat, itu Majelis Ulama. Lah kalau pendapat-pendapat begini dibiarkan muncul lahir terus menerus, apa enggak membuat keresahan? Yang kedua, karena ini demennya demen agama ya. Ini demennya demen agama. Hifdzuddin, menjaga kesucian agama. Walaupun kita enggak mengatakan akan nanti ada keputusan Majelis Ulama, apakah ini termasuk penoda agama atau tidak? Kalau individu saya nggak setuju. Biarlah ada lembaga otoritas yang harus menyampaikan. Ya, Pak Kiai, ya. Sebelum Pak Ziad silakan. Iya. Jadi kalau di Majelis Ulama itu kan punya 2 fungsi utama tugasnya. Yang pertama adalah khodimul ummah sama sodikul hukuma, yaitu untuk melayani masyarakat sebagai pelayan umat dan juga sebagai mitra strategis pemerintah. Lah, ketika pada wilayah khodimul ummah ini ada tugas lagi yaitu himayatul ummah anil aqidah al-fasidah. Yaitu bagaimana tugasnya adalah memelihara akidah umat dari kerusakannya. Salah satu kerusakannya adalah ketika ada pikiran-pikiran yang menyimpang. Apa ukurannya menyimpang? Standar utamanya karena ini ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah dan pendapat-pendapat para ulama. Inilah yang menjadi rujukannya.
Lah, apakah ini sudah diputuskan? Belum. Majelis Ulama Indonesia sedang melakukan pengkajian dan penelitian. Karena ini wilayahnya lokal kecil di Malang, maka ini menjadi kewenangannya Majelis Ulama Kabupaten Malang, Majelis Ulama Indonesia Pusat dan MUI Provinsi itu memandu, membimbing untuk sesuai dengan prosedur dalam konteks ini. Karena itulah yang dilakukan adalah mendatangi pesantren ini, kelanjutannya itu adalah dalam rangka untuk tabayun. Dari meskipun tadi Pak Kiai Maruf tadi menyampaikan nggak perlu tabayun, sudah ada, tapi sebagai bagian fatabayun maka kita perlu lakukan tabayun. Lah, Majelis Ulama Indonesia ketika Rakernas 2007 telah memutuskan ada 10 kriteria aliran itu dinyatakan sesat. Salah satunya kalau kita lihat dalam konteks ini kan jelas sekali, misalkan menganalogkan bahwa Nabi Ibrahim itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Nabi Musa sebagai kalam Allah berkomunikasi, itu Nabi dan Rasul yang Allah berikan mukjizat, maka ini tidak bisa. Yang kedua ketika para aulia Allah itu adalah karomah. Lah ini apa ini gitu loh. Maka kita tidak bisa dengan munculnya pemahaman-pemahaman ini kemudian standar ukurannya. Kalau tadi Bang Ade tadi menyatakan apa alat ukurnya untuk menyatakan ini sesat tidak sesat. Misalkan kalau melakukan kajian, sekali lagi ini masih dalam proses, belum menjadi keputusan. Standarnya yang pertama adalah dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan pandangan para ulama. Yang kedua adalah akal, bagaimana nalar sihat kita ketika kita melihat fenomena semacam ini. Ternyata ini kan bagaimana mungkin orang bisa berbicara dengan semut, hewan, kemudian analognya atau kiasnya dalam Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman ditegaskan dalam surat An-Naml, enggak ada lagi yang bisa. Karena itu hanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah dan Rasul Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi ketika ada orang menyampaikan itu maka tertolak. Yang kedua, bisa berbicara komunikasi dengan malaikat. Yang paling ngeri itu di dalam video itu kan bisa berkomunikasi dengan malaikat Mungkar Nakir. Yang lebih ngeri lagi Bang Hekal dan Madi, bisa berkomunikasi dengan malaikat Israel yang Israfil petrompet. Itu bisa dibayangkan kan itu kan sangkakala itu. Lah, ini bertentangan dengan teori dalam Al-Quran maupun dalam sunnah pandangan para ulama. Karena apa? Enggak ada lagi, malaikat itu tidak punya inisiatif. Kalau tidak ada perintah dari Allah. Jadi manusia tidak bisa berkomunikasi. Nabi Muhammad saja itu malaikat Jibril yang mendatangi, yang menawari atas perintah Allah. Bukan kemudian dibalik manusia. Apalagi pada tingkatan kita sebagai manusia biasa. Pak Ziyad, kalau tadi sudah bahkan disampaikan begitu tegas beberapa perbandingan antara analogi yang disampaikan oleh Mama Gufron dan juga beberapa kriteria yang dimiliki MUI. Kenapa hingga saat ini masih dalam tahap kajian saja, belum diputuskan? Bukan. MUI Kabupaten Malang sudah punya catatannya, ada 10 poin terdalam konteks ini. Tapi karena belum terkonfirmasi dengan pemilik ucapan dalam konteks ini, maka inilah bagian dari prosedur tahapan di kami. Belum bertemu artinya dengan Mama Gufron? Baru bertemu dengan muridnya saja, para santri yang ada di sana, tapi belum dengan pemilik. Sohibul kalam ini belum ada, sohibul videonya ini belum ada. Alasannya apa waktu itu pada saat itu? Kita nggak tahu apa alasan beliau sehingga bisa ketemu, karena itulah menjadi penting. Dan sekali lagi Bang Ade, Majelis Ulama ini bukan kemudian serta-merta sesat kemudian selesai, enggak. Tugasnya adalah ketika melakukan penelitian, dinaikkan di bawah, ini ada potensi, dirapatkan oleh Komisi Fatwa. Kalau nanti Komisi Fatwa dibawa ke Rapim, menyatakan ini ada penyimpangan, kemudian diklaim tadi itu, maka barulah kemudian Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan bertugas apa? Mendakwai, mengedukasi, membangun rasionalitas mereka supaya dibimbing. Karena itulah penting menjadi pesantren-pesantren kita itu, kan kita jelas itu bagaimana sanad keilmuannya, apa kitab yang diajarkan. Kan dalam teori pesantren kan ada 5 poin tipologi pesantren. Kebetulan saya riset dalam bidang itu. Jadi ketika salah satunya apa? Ada kiainya, ada santrinya, ada asramanya, masjidnya. Dan yang paling penting adalah ada kitab kuning. Nanti ketika kitab kuning itu muktabar apa tidak, ini adalah bagian dalam konteks untuk melihat rujukan dari keilmuan sehingga ini majalul ikhtilaf, wilayah ikhtilaf, atau majalul inkhiraf, wilayah penyimpangan. Ketika majalul ikhtilaf yang ada adalah toleransi. Pak Kiai, apakah ini berlaku untuk personal Mama Gufron saja atau juga berisiko? Santrinya juga kena, lembaganya juga bisa kena. Jadi ini kan enggak, karena itulah ketika Majelis Ulama datang ke sana, itu kan bagian dari himayatul ummah, melindungi anak-anak yang masih suci, yang masih bersih ini loh. Jangan sampai otaknya teracuni sehingga kelak dia tumbuh berkembang memiliki akidah al-fasidah, akidah yang rusak. Inilah tugas ulama.
Jadi kalau apa tugas ulama? Ya karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Rujukannya dari mana? Quran dan Sunnah, pandangan para ulama. Maka kemudian orang dibimbing. Tapi kalau kata Pak Zen tadi abaikan saja, kalau diladenin dia makin ke atas, makin masif, makin viral. Tapi begini juga Pak Zen Kribo ini, kalau misalkan dibiarkan saja, justru nanti akan menjadi opini publik bahwa ini betul. Karena tidak ada yang meluruskan. Karena itulah kita hadir di sini adalah bagian kecintaan kita dari NKRI supaya warga bangsa ini yang muslim terbimbing dengan kemuslimannya, agama lain terbimbing menurut keyakinannya. Inilah bagian supaya apa? Muncul sikap adanya tumbuh kedewasaan dalam memahami. Ini kalau dibiarkan 20 tahun ke depan ini berbahaya. Karena itulah masjid dini, maka ini kemudian diperlukanlah. Majelis ulama ini berfungsi untuk membina sebagai irsyadiannya. Jadi tidak kemudian memvonis selesai, enggak. Kita punya kewajiban moral dan sekaligus kewajiban spiritual kepada saudara-saudara. Pak Zen komentar sedikit ke Romo.